Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nunung Erawati dengan NIM 223042444041 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi di sini aku bakal mengulas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Namun sebelum memasuki pembahasan, materi yang bakal aku ulas yaitu ada pengertian pertumbuhan dan perkembangan tanaman, kemudian tahapan pertumbuhan dan perkembangan, kemudian jenis-jenis pertumbuhan dan perkembangan, dan yang terakhir yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi sebenarnya apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Mari kita ulas satu-satu ya. Jadi pertumbuhan itu merupakan proses kenaikan volume yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali, dan terjadi karena adanya pertumbuhan jumlah sel dan pembesaran dari tiap-tiap sel. Pada proses pertumbuhan, biasanya disertai dengan terjadinya perubahan bentuk. Pertumbuhan ini dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif. Pertumbuhan pada tumbuhan biasanya terjadi di daerah meristematis atau titik tumbuh, yaitu pada bagian yang mengandung jaringan meristem. Jaringan ini terletak di ujung batang, ujung akar, dan kambium. Sedangkan untuk perkembangan sendiri yaitu proses menuju kedewasaan, proses perkembangan selalu berjalan sejajar dengan pertumbuhan. Berbeda dengan pertumbuhan, tapi perkembangan merupakan proses yang tidak dapat diukur atau bersifat kualitatif. Selanjutnya yaitu ada tahapan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Konsep dari tahapan pertumbuhan dan perkembangan ini biasanya tanaman tuh dimulai sejak perkecambahan biji. Kecambah kemudian berkembang menjadi tumbuhan kecil yang sempurna. Setelah tumbuh hingga mempunyai ukuran dan usia tertentu, tumbuhan akan berkembang membentuk bunga, buah, atau biji sebagai alat perkembangbiakannya. Memasuki yang pertama yaitu ada pertumbuhan biji. Jadi biji untuk bisa tumbuh tuh harus melalui beberapa proses tahapan. Di antaranya ada biji melakukan imbibisi atau penyerapan air sampai ukuran bijinya bertambah dan menjadi lunak. Yang kedua, saat air masuk ke dalam biji, enzim-enzim mulai aktif sehingga menghasilkan berbagai reaksi kimia. Dan yang ketiga ada mengaktifkan metabolisme dalam biji. Maksudnya yaitu mencadangkan makanan sebagai persediaan cadangan makanan pada saat perkecambahan berlangsung. Yang kedua yaitu ada perkecambahan. Perkecambahan ini merupakan proses munculnya plantula atau tanaman kecil dari dalam biji yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan embrio. Proses perkecambahan yang terjadi dalam biji adalah proses fisika dan proses kimia, di mana proses fisika ini terjadi ketika biji menyerap air atau imbibisi akibat dari potensial air rendah pada biji yang kering. Dan pada proses kimia, yaitu air yang masuk mengaktifkan embrio untuk melepaskan hormon giberelin. Hormon ini akan mendorong aleuron untuk mensintesis dan mengeluarkan enzim. Enzim bekerja dengan menghidrolisis cadangan makanan yang terdapat dalam endosperma. Yang selanjutnya yaitu ada tahapan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pada tahapan perkecambahan sendiri, tahap ini memiliki dua tipe perkecambahan. Yang pertama, tipe perkecambahan epigeal dan hipogeal. Tipe perkecambahan epigeal ditandai dengan hipokotil yang tumbuh memanjang sehingga plumula dan kotiledon terangkat ke atas permukaan tanah. Kotiledon dapat melakukan fotosintesis selama daun belum terbentuk. Contoh tipe perkecambahan itu biasanya terjadi pada kacang hijau, kedelai, bunga matahari, dan kacang tanah. Sedangkan tipe perkecambahan hipogeal ditandai dengan epikotil tumbuh memanjang, kemudian plumula tumbuh ke permukaan tanah menembus kulit biji. Kotiledon tetap berada di dalam tanah. Nah, contoh dari tipe hipogeal ini yaitu kacang ercis, kacang kapri, jagung, dan rumput-rumputan yang mengalami perkecambahan. Bisa teman-teman simak ya gambarnya. Jelas sangat berbeda dari dua tipe perkecambahan ini.
Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jenis-jenis pertumbuhan dan perkembangan tanaman terbagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pada pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas jaringan meristem primer atau disebut juga meristem apikal. Titik tumbuh primer terbentuk sejak tumbuhan masih berupa embrio. Jaringan meristem ini terdapat di ujung batang dan ujung akar. Akibat pertumbuhan ini, akar dan batang tumbuhan bertambah panjang. Pada titik tumbuh, pertumbuhan terjadi secara bertahap. Oleh karena itu, daerah pertumbuhan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu daerah pembelahan, perpanjangan, dan diferensiasi. Pada daerah pembelahan terletak di bagian paling ujung. Di daerah inilah sel-sel baru terus-menerus dihasilkan melalui proses pembelahan sel. Daerah inilah yang disebut daerah meristematis. Yang kedua ada daerah pemanjangan. Daerah ini terletak di belakang daerah pembelahan, di mana di daerah ini sel-sel hasil pembelahan akan tumbuh sehingga ukuran sel bertambah besar. Akibatnya di daerah inilah yang mengalami pemanjangan. Yang ketiga yaitu ada daerah diferensiasi, di mana daerah ini terletak di belakang daerah pemanjangan. Sel-sel yang telah tumbuh mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Sebagian sel mengalami diferensiasi menjadi epidermis, korteks, xilem, dan floem. Sebagian lagi membentuk parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Yang kedua yaitu ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder disebabkan oleh aktivitas jaringan meristem sekunder seperti pada jaringan kambium pada batang tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Semakin tua umur tumbuhan, batang tumbuhan dikotil akan semakin besar. Hal ini disebabkan adanya proses pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder ini tidak terjadi pada tumbuhan monokotil. Bagian yang paling berperan dalam pertumbuhan sekunder ini adalah kambium, di mana sel-sel jaringan kambium senantiasa membelah, yaitu ke arah dalam membentuk xilem atau kayu, sedangkan pembelahan keluar membentuk floem atau kulit kayu yang menyebabkan diameter batang dan akar bertambah besar. Kambium pada posisi seperti ini dinamakan kambium intravaskuler. Sel-sel parenkim yang terdapat di antara pembuluh lama-kelamaan berubah menjadi kambium. Kambium ini dinamakan kambium intervaskuler. Contoh perkembangan pada tingkat organ misalnya terbentuknya organ generatif, yaitu munculnya bunga. Berikutnya yaitu ada faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Mari kita ulas pada faktor internal. Pada faktor internal ini, faktor yang mempengaruhi yaitu ada gen, enzim, dan hormon, di mana gen adalah faktor pembawa sifat turun-menurun yang terdapat dalam sel makhluk hidup. Gen juga bekerja untuk mengkodekan aktivitas dan sifat yang khusus dalam pertumbuhan dan perkembangan. Gen di samping ini dapat mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup. Gen juga dapat menentukan kemampuan metabolisme makhluk hidup sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Yang kedua ada enzim. Enzim merupakan suatu makromolekul atau protein yang mempercepat suatu reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. Suatu rangkaian reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup tidak dapat berlangsung hanya melibatkan satu jenis enzim. Perbedaan jenis enzim menyebabkan terjadinya perbedaan respon pertumbuhan terhadap kondisi lingkungan yang sama. Yang ketiga yaitu ada hormon. Hormon merupakan zat pengatur tubuh, yaitu molekul organik yang dihasilkan oleh satu bagian tumbuhan dan ditransformasikan ke bagian lain yang dipengaruhinya. Hormon dalam konsentrasi rendah menimbulkan respon fisiologis. Macam-macam dari hormon tersebut yaitu ada hormon auksin, hormon giberelin, hormon sitokisin, hormon asam absitat, gas etilen,
asam traumalia atau hormon luka, hormon kalia, dan hormon kalia. Kemudian pada faktor eksternal, faktor yang mempengaruhi yaitu ada suhu, cahaya matahari, hormon dan hara, hara dan air, curah hujan, tinggi tempat, dan tanah. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat aku paparkan untuk materi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. See you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.